Suryo, kabarnya kan sudah ditolak. Tapi dari pihak Roy Suryo masih enggak juga mengatakan itu ditolak, tapi ada penundaan. Suryo melihatnya seperti apa? Ya, saya pikir memang saya terus terang aja ya, kalau Roy Suryo kan yang banyak ngomong kan, artinya dia memutarbalikkan cerita terus ya. Tapi seperti apa yang jelas majelis hakim tunggal tadi kan, hakim tunggal menyatakan bahwa itu praktiknya ditolak. Tapi kalau dibilang penundaan, yaitu bahasanya si Roy Suryo. Saya pikir tetap kita pada aturan ya, aturan hukum. Kalau memang sudah ditolak, artinya pada pokok perkara yang sama tidak bisa diajukan. Ini kan mereka kalau dari pihak dari hakim itu memang bisa menyebutkan bahwasannya cacat formil, artinya karena kan harusnya mereka menggugat dari Kementerian Keuangan, bukan dari jaksa sama Polda yang digugat. Abang menilai ini memang benar yang dari hakim ini cacat formil atau memang tidak nyambung atau seperti itu? Iya, makanya tadi saya katakan kalau kita berhadapan sama Roy Suryo, Dr. Tipa, untung Pak Egy udah mundur, Rismon mundur, Hasibuan mundur dan minta maaf. Nah, kalau ini kan masih terus aja digulirkan kan. Nah, kalau dia bilang ini cacat formil, nggak memenuhi unsur segala macam, yang hakim siapa sih? Roy Suryo apa hakimnya? Kan ini jelas hakim lebih tahu seperti apa, apakah ini bisa diterima, dikabulkan, apa ini memang harus ditolak. Nah, kalau ditolak bukan berarti penundaan, artinya dalam substansi yang sama itu tidak bisa diajukan lagi. Tapi melihat ini kan akhirnya mengajukan lagi ya ketidakpuasan dengan prapit ketiganya. Prapit ketiganya ditolak, tidak puas dengan hasilnya, akhirnya mengajukan prapit keempat. Iya. Tadi kan saya bilang, prapit itu sebenarnya cuma sekali. Memang di KUHP yang baru tidak diatur tegas, makanya kita bersurat ke Mahkamah Agung supaya memang tegas. Jadi jangan sampai prapit 1, 2, 3, 4, 5 segala macam. Pokok perkara nggak terbuka-buka dong. Berarti cuma kulitnya aja yang menjadi hambatan berlarut-larut. Nah, ini yang tadi tim menyurati Mahkamah Agung, kalau perlu memang kita akan ke MK ya, ke Mahkamah Konstitusi untuk supaya ini bisa ditinjau ulang. Apa bentuk ketakutan juga untuk masuk ke pokok perkara? Ya terlambat kan, artinya mau masuk di pokok perkara kan tertunda-tunda. Nah, inilah yang memang permainannya mereka. Takut juga nggak sih, ada rasa ketakutan? Oh iya dong, takut dong, siapa yang nggak takut di penjara, di sel. Sekalipun hanya seminggu 2 minggu ya, pasti tapi kalau ini sudah nggak main-main lah, sudah ada tahu Maka tadi saya bilang, untung itu pada semua mundur ya. Kalau nggak ya nasibnya sama kayak Roy Suryo, artinya sama Dr. Tipa segala macam. Bang, ini kan mau masuk besok langsung ke prapit jilid keempat, Bang. Itu mereka menggugat terkait pencekalan mereka ke luar negeri gitu kan. Abang sendiri ini kan sebenarnya pencekalan ini memang sudah menjadi SOP dari Polda atau seperti apa? Enggak lah, jadi memang kalau saya lihat ini ngulur-ngulur waktu ya, cuma memperpanjang waktu supaya dia nggak masuk. Kalau prapitnya memang akhirnya ditolak, dia harus masuk, segera masuk mempertanggungjawabkan itu dan dilimpahkan itu ke P21 tahap 2 ke kejaksaan, dan itu harus dieksekusi gitu. Jadi nggak lagi ini kan main waktu, ngulur-ngulur waktu dengan prapit. Itulah makanya keluasan dari KUHP yang baru ini yang berlaku Januari 2026. Nah, itu yang kadang juga memang harus kita artinya ini kita mesti bawa ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi supaya memang ada perubahan gitu. Nggak prapit. Ini kan udah jadi presiden buruk ketika PK 1, PK 2. Kita takut nanti ada yang punya kekuasaan pakai PK 3, yang punya duit PK 4. Jadi nggak ada kepastian hukum. Nah, itu artinya tidak bisa. Kita kan biar bagaimanapun mencari kepastian hukum yang positif. Ini yang harus kita yang kita siasati dan kita inginkan
agar Mahkamah Agung turun tangan. Tidak. Tapi kan awalnya Kita minta memang Mahkamah Agung tegas, dan kalau perlu kita bawa ke judicial review agar MK bisa memastikan seperti apa rapid itu dan berapa kali. Itu aja. oke, tapi kalau untuk dokter Tipa sendiri melihat atau menganalisa dengan sudah masuk pokok perkara dan kemarin eksepsinya sudah diterima, harusnya kan dia sudah memastikan punya perlengkapan untuk membantah untuk dakwaan baru lagi, karena kemarin bahasanya sudah dimenangkan kan, sudah diterima, dan akhirnya dia mengajukan rapid ke rapid ini. Apa konteksnya juga meyakinkan dugaan dia ijazah negosiasi? Satu, itu untuk memperbanyak pengikut bahwa dia pandai bermain hukum. Kedua, memang inilah yang merugikan pencari keadilan, bahwa tidak ada kepastian hukum yang mana yang sebenarnya mesti diikuti. Itu aja nih, permainan aja, cek ombak aja, seperti media bilang. Tapi kan dia udah mau hijrah, tidak mau menangani atau sudah last close, dia lebih fokus kesehatan, meneliti, itu gimana? Itu kan memang kita udah tahu lah, segala macam akal dipakai untuk itulah. Rosyurio punya akal seperti apa, Dokter Tifa akal punya apa, kita semua pada punya akal lah, udahlah. Forget it, itulah ya. Yang penting hukum harus tegak, si pelapor mesti menerima kepastian hukum, itu aja. Dengan kepastian hukumnya ada nggak tekanan atau politik yang kacang dalam proses ini? Ya kalau kita mau bilang, mudah-mudahan Pak Jokowi hadir bawa ijazah SD, SMP, SMA sama sarjananya. Kan itu janji beliau. Ya. Supaya masyarakat tidak terkotak-kotak. Jadi tidak terbawa arus, ada yang pro, ada yang kontra. Ekonomi udah susah, gaduh terus, nggak ada kepastian hukum. Tapi kan dia praktek yang Nah, terus dia nanya terus, ntar gua karena kemarin lagi saya cari nih ya kan, dengan dia tadi mengajukan penyesalan terkait dia dapat job keluar akhirnya. Iya, itu kan pribadi dia, ya arti pribadinya oke aja ya. Tapi kan semua ada mekanismenya. Ya artinya apa yang dia perbuat dia pertanggungjawabkan. Nah, seperti apa? Ya kita lihat nantilah di persidangan. Ya, mudah-mudahan yang dari Solo hadir, semua dibuka, selesai persoalannya. Kan cuma itu intinya. Oke, sip. Mantap.